Baik, bismillah. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan subtema 3-nya ya, alhamdulillah insyaallah sudah selesai. Dan kita sekarang melanjutkan di subtema 4, yaitu menjaga keselamatan di perjalanan. Ini ada di halaman 159. Ada di halaman 159, silakan dibuka bukunya atau disimak dulu penjelasan dari Ustadz. Di sini kita baca bersama-sama di halaman 159. Silakan dibuka bukunya dan kita baca. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri. Keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Nah, ini contoh keselamatan di perjalanan. Kalau ketika kita menaiki sepeda motor, yang pertama apa? Pakai helm dua-duanya. Ya, terus berboncengan. Kalau diboncengin anak kecil harus pegangan. Terus juga harus menyalakan lampu, ya kan? Terus juga posisi duduknya mungkin. Nah, ini contoh keselamatan dalam perjalanan. Atau kalau mau bawa barang, di belakangnya harus diapain? Diikat ya, diikat yang kuat supaya tidak jatuh. Karena kalau jatuh nanti khawatir terjadi kecelakaan. Ya pokoknya harus hati-hati banget kalau melakukan perjalanan menggunakan apapun itu, menggunakan motor ataupun mobil ataupun jalan kaki sekalipun, harus hati-hati. Nah, di sini kita mulai lagi lanjutkan di halaman 160, 161 dan 100 sampai 163. Di sini adalah ada dongeng ya, dongeng kisah kera dan ayam. Oke. Silakan dibuka di halaman 160, Ustadz akan bacakan kisah kera dan ayam. Kita sambil baca juga boleh, ikutin kamu sambil ikutin dalam hati. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam pun mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, saut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar, tetapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Tamat. Nah, ini contoh ketika memang kita melakukan perjalanan. Satu apa? Harus tahu jalannya dulu. Yang kedua harus ada bimbingannya. Misalnya orang tua gitu, nggak boleh kita main jalan sendiri. Takutnya tersesat ya. Itu salah satu pesan yang bisa kita ambil. Nah, di sini kita mulai dari halaman 162 ya. Di sini ada 162, ini ada temukanlah kesalahan-kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut. Jadi di sini ada kalimat, tapi ternyata kalimat ini penggunaan huruf kapitalnya kurang tepat ya, salah alias kurang tepat. Kita ingat kembali ya, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada setiap apa? Iya betul, ini kamu sudah paham banget ya, insya Allah udah paham banget kalau yang nomor 1 ini. Setiap awal kalimat, jadi wajib hukumnya
awal kalimat itu menggunakan huruf kapital. Nah ini contohnya ya, awal-awalnya ini semuanya pakai huruf kapital ya, semuanya pakai huruf kapital. Nah ada lagi aturan yang kedua, huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Petikan itu maksudnya apa sih? Petikan itu ialah suara ataupun percakapan dari mungkin seseorang atau binatang dalam sebuah cerita yang ditulis ya. Jadi ditulis, karena kan kalau misalnya aslinya mungkin dia bersuara, tapi kan nggak mungkin dalam suatu bacaan itu ada suaranya. Nah maka dari itu ada sebutannya dipetik atau petikan, petikan suaranya atau petikan percakapannya. Maka dalam penulisannya itu yang pertama harus menggunakan tanda petik, tanda kutipan. Nah ini tanda petik ini yang titik 2 di atas. Nah ini namanya petikan. Ya dia berarti memetik. Nah yang kedua, huruf pertamanya harus menggunakan kapital. Nih, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi. M-nya besar. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Nah ini dipetik juga dan menggunakan huruf besar. Kera juga kebingungan. Nah ini dia petikannya di tengah, mananya huruf besar ya. Jadi kata ataupun huruf pertama dalam sebuah petikan harus menggunakan huruf kapital ya. Contohnya kita kerjakan nomor 1. Apa yang kamu lakukan Udin? Kata ibu. Yang petikannya yang mana? Ya petikannya yang ini. Ini kata Udinnya udah betul ya. Kata Udinnya udah betul huruf besar. Berarti yang salah yang mana? Iya betul. Yang ini. Di huruf pertama dalam kata apa. Karena dia kata pertamanya. Jadi harus huruf besar. Ini kamu tulis di sini. Ya. Oke, sebagai contoh saya tulis nomor 1. Ya. Apa? A-nya besar. Yang kamu lakukan Udin? Kamu lakukan Udin. U-nya juga besar ya. Jangan lupa dikasih petikan ya. Ini ditulis di sini di nomor 1. Sekarang nomor 2. Ya, contoh lagi supaya kamu makin paham. Ayah berpesan, jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Nah ini yang salah di mana? Betul, sama seperti nomor 1. Di petikannya. Kata pertama, di kata jika ini, huruf pertamanya harus besar. Jadi ayah berpesan, jika berjalan, nah nomor 2 ini, J-nya besar. Jika berjalan, apa? Kamu lanjutkan ya, jika berjalan apa? Harus berhati-hati ya nak. Nah itu kamu lengkapi di nomor 2. Nah untuk nomor 3, 4, 5 nya insya Allah kamu kalau sudah dijelaskan seperti ini sudah paham ya. Insya Allah. Dan silakan kamu kerjakan sampai nomor 5. Silakan. Nah kalau sudah di sini kita langsung lanjutkan pembahasan kita di halaman 164, 165 ini kita lewatkan saja dulu. Ya, kita lewatkan saja terlebih dahulu. Kita masuk di halaman 167. Ya, kita masuk di halaman 167. Di sini ada apa? Ada Udin dan mungkin dan Mutiara ya. Ada Udin dan Mutiara. Aku tahu 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 bulan 4 minggu. Insya Allah kamu juga tahu. Insya Allah anak-anaknya Ustadz aja semuanya tahu. 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 bulan 4 minggu. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antar satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Nah ini 1 bulannya berapa tadi? 1 bulannya 30. Berarti kalau 3 bulan berapa hari? 30 ditambah 30 ditambah 30 atau 30 dikali 3. Ya, saya kasih contoh. Kan Udin itu udah menabung selama 3 bulan. 3 bulan. 1 bulannya 30 hari.
Berarti 30 dikali 3 berapa? Atau 30 tambah 30 tambah 30. Cara gampangnya tinggal kamu tambahin aja depannya. 3 tambah 3 tambah 3. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Jadi 90. Sama 30 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Tambahin 0. 90 ya. 90. Itu gampang banget. Insya Allah kamu sudah langsung paham. Silakan kerjakan sampai halaman 168 nomor 5. Silakan dikerjakan.